Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan lanjutan manaqib dari Sang Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Seperti apakah kisahnya? Serta peristiwa luar biasa apakah yang pernah terjadi pada beliau? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Syekh Abdul Qodir Al-Jailani merupakan wali besar yang lahir di Jailan pada tanggal 1 Ramadan 470 Hijriah, atau yang bertepatan pada tahun 1077 Masehi. Waliullah yang bernama lengkap Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qodir, bin Abi Soli Musa Zangi Dausat Al-Jailani ini, wafat di Baghdad pada 11 Rabiul Akhir, tahun 561 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1166 Masehi. Syekh Abdul Qodir Al-Jailani semasa hidupnya dikenal pendiri Thariqah Qodiriyah. Jamaahnya tersebar di berbagai negara, salah satunya adalah di Indonesia. Bahkan Thariqah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani ini menjadi salah satu thariqah terbesar di dunia. Pembacaan manaqib atau pembacaan sejarah hidup dari Syekh Abdul Qodir Al-Jailani ini sering dibacakan, terutama oleh kalangan Nahdiyin. Bahkan, tradisi manaqiban dengan membaca sirah perjalanan Syekh Abdul Qodir Al-Jailani ini, sudah menjadi rutinitas dalam pengajian mingguan atau bulanan. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan pembacaan manaqib dari Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Pembahasan yang akan kami sampaikan ini, bersumber dari kitab Tafrihul Khotir fi Manaqibis Syekh Abdul Qodir, dan juga dari kitab Uqudul Laili fi Manaqibil Jaili. Semoga dengan dan dibacakannya manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qodir Jailani, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan karunia kepada kita sekalian, dikabulkan segala hajat, serta selalu diberikan keselamatan dan keberkahan. Berikut ini penjelasan selengkapnya. Manqobah yang ke-31. Syekh Abdul Qodir berziarah ke makam Rasulullah dan mencium tangan beliau. Pada suatu ketika, Syekh Abdul Qodir berziarah ke pusara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Munawwaroh. Setibanya di Madinah, beliau langsung masuk ke ruang pusara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ruang yang mulia atau Hujrah Syarifah. Selama 40 hari, beliau berdiri di hadapan pusara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua tangannya diletakkan pada dadanya, sambil bermunajat mengharap rahmatnya, menumpahkan isi hati nuraninya dengan makna bait berikut ini. Besar dosaku seperti gulungan ombak di laut, bahkan lebih banyak. Tinggi setinggi puncak gunung Syam, bahkan lebih tinggi lagi. Namun bila daku engkau ampuni, ringan dosaku seringan sayap nyamuk, kecil, bahkan sekecil amat sangat. Lalu beliau meneruskan munajat pengharapannya dengan bait berikut ini. Kala jauh dari kekasih, engkau utus roh pengganti diri. Ulurkan tanganmu kini kasih, akan kukecup sepuas hati untuk terima syafaat kekasih. Selesai beliau meluapkan isi hati nuraninya, tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia terulur keluar, lalu dipegang, diciumnya sepuas hati, dan diletakkan pada ubun-ubun kepala Syekh Abdul Qodir. Manqobah yang ke-32. Syekh Abdul Qodir berbuka puasa di rumah murid-muridnya pada satu waktu yang bersamaan. Diriwayatkan pada suatu hari di bulan Ramadan, Syekh Abdul Qodir diundang berbuka puasa oleh murid-muridnya yang sebanyak 70 orang, dan dilaksanakan di rumah mereka masing-masing. Mereka berkeinginan, agar sang guru, Syekh Abdul Qodir berbuka puasa di rumahnya. Namun mereka tidak mengetahui, bahwa di antara mereka masing-masing juga mengundang Syekh Abdul Qodir, untuk berbuka puasa pada waktu yang bersamaan. Tiba waktunya berbuka puasa, bertepatan Syekh Abdul Qodir juga berbuka puasa di rumah beliau sendiri. Detik itu pula rumah muridnya yang 70 orang itu masing-masing dikunjunginya, dan berbuka puasa tepat dalam waktu yang bersamaan.
Peristiwa ini di kota Baghdad sudah masyhur terkenal di kalangan masyarakat, dan sudah menjadi bibir masyarakat dalam setiap pembicaraan dan pertemuan. Manqobah yang ke-33. Menyelamatkan seorang murid perempuannya dari seorang lelaki fasik. Diriwayatkan, di kota Baghdad ada seorang wanita yang rupawan wajahnya. Sebelum wanita tersebut masuk menjadi jamaah murid Syekh Abdul Qadir, ada seorang lelaki fasik, lelaki hidung belang, dan tunasusila. Si lelaki tadi nampaknya menaruh cinta mengharap pada wanita itu, namun cintanya tidak dibalas. Walhasil, cintanya tersebut bertepuk sebelah tangan. Si lelaki jahat itu berusaha mencari jalan untuk melaksanakan niat jahatnya itu. Pada suatu hari, wanita itu berangkat menuju sebuah gua pada suatu gunung, untuk berholwat atau beruslah, yakni mengasingkan diri dengan tujuan ibadah. Tidak diketahui sebelumnya, bahwa ia ternyata sedang diintai dan diikuti dari belakang oleh si lelaki perayu wanita itu. Ketika wanita itu tiba dan akan masuk ke dalam gua, si lelaki jahat itu berusaha dengan sekuat tenaga akan masuk ke dalam gua, dan hendak merenggut kehormatan si wanita itu. Sebaliknya, sang wanita berusaha menghindar dari nafsu angkara murka kejahatan si lelaki itu, sambil berteriak-teriak memanggil-manggil nama Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh Sakolein, ya Goutsal Adzom, ya Syekh Abdul Qadir, tolonglah saya. Demikian ratap wanita bertawasul dan beristighosah minta pertolongan. Dikala itu, Syekh Abdul Qadir bertepatan sedang mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat di madrasah, lalu dilepaslah bakiaknya. Sepasang bakiak itu dipegang Syekh Abdul Qadir, lalu dilemparkan ke arah gua, dan tepat sekali mengenai sasaran kepala lelaki jahat itu. Dikala laki-laki jahat itu akan melakukan aksinya, bertubi-tubi sepasang bakiak memukul, menampar laki-laki itu dengan pukulan-pukulan yang mematikan, dan seketika itu juga ia mati. Sang wanita segera mengambil sepasang bakiak milik gurunya. Kemudian ia mengucapkan terima kasih atas pertolongannya, lalu bakiak itu diserahkan sambil melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada Syekh Abdul Qadir, dan juga kepada halayak yang mengerumuninya. Manqobah yang ke-34. Memberikan pertolongan kepada seorang wali yang telah dilepas pangkat kewaliannya. Diriwayatkan, pada zaman Syekh Abdul Qadir ada seorang wali yang telah dilepas pangkat kewaliannya. Ia minta pertolongan kepada rekan-rekannya sesama wali, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ia dapat diangkat kembali mendapatkan pangkat kewaliannya. Wali rekannya itu berkata, "Saya sudah berusaha berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dapat diangkat kembali pangkat kewalianmu. Bahkan menurut tanggapan saya, persoalan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya anjurkan sebaiknya meminta pertolongan dan syafaat Syekh Abdul Qadir, supaya beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dapat dikembalikan pangkat kewalianmu itu." Kemudian Syekh dapat menerima usulan mereka, lalu beliau berdoa, sementara itu datang sabda Allah. Sudah banyak para wali yang berdoa, mereka mohon supaya dikembalikan lagi pangkat seorang wali yang sudah dicopot itu. Untuk hal ini, kamu jangan minta syafaat baginya. Mendengar sabda itu, lalu Syekh mengambil sajadah berangkat menuju suatu lapangan. Pada waktu beliau akan melangkahkan kaki, terdengar ada yang memanggil dari alam gaib. "Wahai Goutsal Adzom, wahai Abdul Qadir, bagi orang itu dan 1000 orang yang senasib dengan dia, kini telah ku ampuni dosanya." Dan di langkah kaki yang kedua terdengar lagi suara yang bersabda, "Bagi orang itu dan 2000 orang yang senasib dengan dia." Dan pada waktu akan memijakan langkah kaki yang ketiga kembali terdengar, "Bagi dia dan 3000 orang yang senasib dengan dia, dosanya ku ampuni, disebabkan karena pangkat kewalianmu dan kedudukanmu." Syekh Abdul Qadir kemudian mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas anugerah yang telah diterima. Berkat karomah dan syafaat Syekh Abdul Qadir, wali yang dilepas pangkatnya itu kemudian dapat diterima kembali. Manqobah yang ke-35. Syekh Ahmad Kanji menjadi murid Syekh Abdul Qadir atas petunjuk gurunya. Diriwayatkan, pada suatu hari Syekh Ahmad Kanji sedang mengambil air wudhu. Saat itu terlintas dalam hatinya, bahwa thariqah Syekh Abdul Qadir itu lebih disukai daripada thariqah-thariqah lainnya. Gurunya, yaitu Syekh Abi Ishaq Maghribi, beliau juga mengetahui pula apa yang terlintas dalam hati muridnya. Beliau kemudian bertanya kepada muridnya tersebut,
apakah kamu mengetahui tentang makom kedudukan Syekh Abdul Qadir? Maka dijawab oleh Syekh Ahmad Kanji, saya tidak mengetahuinya. Lalu gurunya itu kemudian menjelaskan. Perlu diketahui, bahwa Syekh Abdul Qadir itu memiliki 12 sifat-sifat kemuliaan. Kalau lautan dijadikan tintanya, dan pepohonan dijadikan penanya, manusia, malaikat, dan jin sebagai penulisnya, maka tidak akan mampu menuliskan sifat-sifat jati diri yang dimiliki beliau itu. Mendengar penjelasan dari gurunya itu, ia makin bertambah mahabbah kecintaannya kepada Syekh Abdul Qadir. Hati Syekh Ahmad Kanji kemudian berbisik, salah satu harapanku adalah, jangan dahulu aku meninggal, sebelum aku mendalami dan mengamalkan thariqahnya. Kemudian dengan kemauan yang keras, maka berangkatlah ia menuju kota Baghdad. Dan setibanya di sebuah gunung di wilayah Ajmir, di bawah gunung mengalir sungai, ia lalu mengambil air wudhu untuk sholat, serta beristirahat di tempat itu. Angin bertiup sepoi-sepoi basah mengipasi badan yang letih, sehingga ia terlena dan tertidur dengan nyenyaknya. Di dalam keadaan tidurnya itu, ia bermimpi dikunjungi Syekh Abdul Qadir. Nampak beliau membawa mahkota merah dan sorban hijau, sehingga Syekh Ahmad Kanji berdiri menghormati kedatangan beliau. Mari ke sini lebih dekat lagi, kata beliau sambil mengenakan mahkota merah dan sorban hijau di atas kepala Syekh Ahmad Kanji, dan berkata, "Wahai Ahmad Kanji, sekarang kamu sudah menjadi muridku, dan menjadi anakku, serta menjadi Rijalullah, pahlawannya Allah." Lalu Syekh Abdul Qadir menghilang, dan bangunlah Syekh Ahmad Kanji dari tidurnya. Nampak mahkota dan sorban dalam mimpinya sudah melekat terpakai di atas kepalanya, lalu ia bersujud syukur atas nikmat Allah yang telah diterimanya. Kemudian ia pulang kembali kepada gurunya, sambil memperlihatkan mahkota merah dan sorban hijau, hadiah pelantikan dari Syekh Abdul Qadir, dan menceritakan tentang peristiwa yang telah dialaminya. Gurunya kemudian berkata, "Wahai Ahmad Kanji, mahkota dan sorban itu adalah suatu hirqah kemuliaan dan keberkahan bagimu, dan kamu sangat dikasihi Syekh Abdul Qadir. Sekarang berdirilah dengan tegak, dan kamu telah menjadi wali yang utama." Dengan mengharap keberkahannya, Syekh Abi Ishaq Maghribi memakai mahkota dan sorban itu di kepalanya, lalu diserahkan kembali kepada Syekh Ahmad Kanji. Manqobah yang ke-36. Syekh Ahmad Kanji menjunjung kayu bakar di atas kepalanya. Syekh Ahmad Kanji, pekerjaan beliau adalah mencari kayu bakar untuk memasak roti bagi fakir-fakir. Setelah mengenakan mahkota dari Syekh Abdul Qadir, gurunya berkata, "Sekarang engkau tidak layak mencari kayu bakar, sebab kepalamu telah dimahkotai dengan mahkota yang mulia." Lalu Syekh Ahmad Kanji memohon izin dari gurunya, untuk tetap mencari kayu bakar. Namun gurunya berujar, "Ya kalau kamu ngotot, silakan saja." Ia pun kemudian berangkat ke gunung, mengumpulkan kayu bakar, dan lalu diikatnya. Namun ketika kayu itu akan diangkat ke kepalanya, kayu bakar itu melayang di atas kepala Syekh Ahmad Kanji, kira-kira sehasta dari kepalanya. Mendapati hal ganjil yang demikian, Syekh Ahmad Kanji lantas pulang kepada gurunya, ikatan kayu bakar terus melayang mengikuti Syekh Ahmad. Setibanya di tempat gurunya, yaitu Syekh Abi Ishaq Maghribi, gurunya itu kemudian berkata, "Wahai Syekh Ahmad, bagaimanakah perkataanku tadi? Kepalamu itu tidak pantas dipakai membawa kayu bakar, sebab ia sudah ditempati mahkota dan sorban yang mulia. Sudahlah, mulai sekarang jangan mencari kayu bakar, dan engkau oleh Sayyid Abdul Qadir sudah ditunjukkan dalam pangkat Rijalullah." Manqobah yang ke-37. Berkat doa Syekh Abdul Qadir, seorang perempuan mempunyai 7 anak laki-laki. Dalam kitab Muntahob Jawahiril Qolaid diriwayatkan, ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir. Ia bermaksud memohon doa restu dan karomah Syekh Abdul Qadir, agar ia dikaruniai seorang anak yang menjadi dambaan hati buah pelerai lara. Lalu Syekh Abdul Qadir melihat tulisan perempuan itu di Lauhil Mahfudz. Ternyata bagi perempuan itu tidak ada tulisan bahwa ia akan mempunyai anak. Di saat itu pula Syekh Abdul Qadir berdoa kepada Allah yang Maha Berkuasa, agar si perempuan itu diberi 2 orang anak. Selesai beliau berdoa, terdengar sabda Allah Ta'ala, "Bukankah kamu sudah melihat di Lauhil Mahfudz, bahwa seorang anak pun tidak ada tulisannya bagi perempuan itu, dan sekarang malah kamu minta 2 orang anak?" Syekh Abdul Qadir berkata lagi, "Ya Allah, saya mohon 3 anak." Dikala itu datang lagi sabda Allah Ta'ala, "Kamu sudah melihat di Lauhil Mahfudz,
bahwa ia tidak ada lukisannya seorang anak pun, dan kini malah kamu minta 3 anak. Syekh berkata lagi, "Ya Allah, saya mohon 4 orang anak." Demikian seterusnya permohonan Syekh Abdul Qadir bertambah meningkat, sampai pada permohonan 7 orang anak. Pada waktu sampai batas 7 orang anak, datanglah sabda Allah Ta'ala berikut ini. "Sekarang sudah cukup, jangan lebih dari 7, dan permohonan itu kuterima." Atas anugerah karunia itu, lalu beliau bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh mencomot segumpal tanah, dan sedikit dari tanah itu diberikan kepada perempuan itu. Dengan mengharap barokahnya, lalu perempuan itu membuat liontin mata kalung dari tanah itu yang dilapisi perak. Beberapa hari kemudian perempuan itu dikabarkan hamil, dan sampai masa 9 bulan ia melahirkan bayi kembar siam 7 bayi laki-laki, dan semuanya dalam keadaan sehat dan selamat. Kian hari bayi itu menjadi besar, dan berkembang menjadi anak-anak dewasa. Beberapa tahun kemudian, keyakinan perempuan itu menjadi berubah. Tercetus dalam bisikan hati perempuan itu prasangka buruk terhadap Syekh Abdul Qadir. Ia berkata sambil memegang perhiasan liontin mata kalung yang dipakai, "Untuk apa gunanya tanah ini tiap hari selalu bergantung di bawah leherku? Sekarang aku sudah punya 7 anak, untuk apalagi kalung ini kupakai? Ini sungguh tidak ada gunanya." Seusai ia berkata dalam hati nuraninya, dengan spontanitas ke-7 anaknya itu mati. Melihat kejadian yang tidak terduga itu, segera perempuan itu berangkat menghadap Syekh sambil menangis terseduh-seduh, dan ia bertobat mohon ampunannya, karena jauh sebelumnya sudah berprasangka buruk kepada Syekh Abdul Qadir. Menerima pengaduan dan keluhan itu, Syekh Abdul Qadir berkata, "Sekarang juga kamu cepat pulang, dan apa yang menjadi niat dan harapanmu itu akan diterima juga nanti." Setibanya di rumah dengan penuh cemas, ternyata anaknya yang tainya sudah mati. Saat itu semuanya bisa hidup kembali seperti sedia kala. Mankobah yang ke-38. Syekh Abdul Qadir menyelamatkan muridnya dari siksaan malaikat munkar dan nakir. Diriwayatkan, Syekh Abdul Qadir mempunyai murid yang bodoh dan buta agama, namun ia menaruh cinta rindu kepada gurunya, yaitu Syekh Abdul Qadir. Pada waktu ia mati, dirinya ditanya di alam kubur oleh malaikat munkar nakir, "Apa agamamu? Siapa Tuhanmu? Dan siapa nabimu?" Si mayat menjawab, "Saya tidak tahu. Yang saya ketahui hanya guruku, Syekh Abdul Qadir. Beliaulah yang sangat kucintai." Mayat itu selalu memanggil-manggil Syekh Abdul Qadir, sehingga malaikat munkar nakir merasa bingung menghadapi kejadian ini, lalu hal ini diajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, Engkau maha mengetahui tentang jawaban mayat hambamu ini, untuk hal itu saya serahkan kepadamu." Allah Ta'ala kemudian bersabda, "Berilah dia siksaan sebagaimana mestinya." Pada waktu malaikat munkar nakir akan melaksanakan siksaan, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir muncul sambil berkata, "Wahai malaikat munkar nakir, mayat muridku jangan disiksa, karena dia waktu hidupnya termasuk orang yang bodoh, dan tidak tahu tentang agama, yang dia ketahui hanyalah aku ini." Lalu Syekh melanjutkan pembicaraannya, "Akulah yang akan memberi jawaban terhadap segala pertanyaan yang kalian akan tanyakan. Sekarang, masalah apa yang akan kalian tanyakan?" Untuk kedua kalinya kejadian ini malaikat munkar nakir bertambah bingung, dan dengan segera dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi Allah bersabda sebagaimana sebelumnya, "Siksa dia sebagaimana mestinya." Setelah malaikat itu menerima perintah dari Allah, lalu diambilnya godam. Dan ketika mayat akan disiksa, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir menghadang dan menggagalkan, serta merebut godam dari tangan malaikat munkar nakir, lalu dilemparkannya. Beliau berkata, "Semuanya minggir, demi panasnya kecintaanku yang membara dalam batinku kepada Allah, siapapun juga tidak ada yang menandingiku. Ingatlah, kalau mayat muridku disiksa, surga dan neraka semuanya akan kubakar. Artinya, dalam surga tidak akan senang, dan di neraka tidak akan susah." Ketika itu datang sabda Allah Ta'ala, "Sekarang ku ampuni dosa mayat orang itu, jangan kamu siksa, disebabkan karena kekasihku Abdul Qadir. Aku menanggung rindu padanya, dan lebarkan pula kubur mayat orang itu." Mankobah yang ke-39. Syekh Abdul Qadir mengetahui peristiwa yang akan terjadi. Di dalam kitab Bahjatul Asror meriwayatkan, bahwa Syekh Abdul Qadir pada suatu saat beliau terbang melayang-layang di atas ribuan manusia,
di atas jamaah majelis pengajian yang beliau pimpin. Beliau berkata, "Tiada terbit matahari, melainkan mengucapkan salam padaku, dan menginformasikan segala kejadian atau peristiwa yang akan terjadi pada tahun itu. Pada setiap datang, bulan senantiasa memberi salam padaku, dan menceritakan peristiwa apapun yang akan terjadi pada bulan itu. Demikian setiap datang minggu dan hari itu memberi salam padaku, dan memberitahukan masukan peristiwa yang akan terjadi pada minggu dan hari itu. Demi zat kemuliaan Tuhan, orang-orang yang akan mendapat kecelakaan dan kebahagiaan, semuanya itu diajukan kepadaku. Pandangan mataku ada di Lauhil Mahfudz, dan aku tenggelam dalam lautan ilmunya Allah dan dalam lautan musyahadahnya. Akulah yang menjadi hujjah Allah bagimu. Akulah yang menjadi pengganti dan penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akulah yang menjadi pewarisnya di bumi. Manusia ada gurunya, malaikat ada gurunya, demikian pula jin ada gurunya, dan aku adalah guru semuanya." Manqobah yang ke-40. Syekh Abdul Qodir diberi buku daftar untuk mencatat murid-muridnya sampai hari kiamat. Di dalam kitab Bahjatul Asror diriwayatkan, bahwa Syekh Abdul Qodir pernah berkata, "Aku diberi sebuah buku, yang luasnya sepanjang mata memandang, untuk menuliskan dan mencatat nama-nama muridku sampai hari kiamat. Semua jumlah catatan murid dan ikhwanku itu telah Allah berikan padaku, dan telah menjadi milikku. Aku pernah bertanya kepada malaikat Malik penjaga pintu neraka, apakah ada padamu murid ataupun ikhwanku? Malaikat Malik menjawab, mereka tidak ada dalam neraka." Syekh Abdul Qodir berkata, "Aku bersumpah demi zat kemuliaan dan keagungan Tuhan, sesungguhnya tanganku terhadap murid-muridku seperti langit menutupi bumi. Andaikan murid-muridku itu buruk dan salah, maka akulah yang baik dan benar. Dan aku bersumpah demi zat kemuliaan dan keagungan Tuhan, dua telapak kakiku tidak akan bergeser setapak pun di hadapan Tuhan, terkecuali sudah mendapat keputusan bahwa aku bersama murid-muridku berangkat masuk surga." Lebih lanjut beliau berkata lagi, "Senantiasa tanganku ini tidak akan lepas dari kepala murid-muridku, walaupun aku sedang berada di timur, masyrik, dan muridku berada di barat, maghrib, lalu muridku itu terlihat dan tersingkap auratnya, maka tanganku akan segera menutupinya. Demi zat kemuliaan dan keagungan Tuhan, pada hari kiamat nanti aku akan berdiri tegak di hadapan pintu gerbang neraka, sekali lagi aku tidak akan bergeser dan berdiri tegak, sebelum semua muridku sudah masuk ke surga, karena Allah yang Maha Kuasa telah menjanjikan padaku, bahwa murid-muridku tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Barang siapa yang berguru serta cinta mahabbah padaku, pasti aku menghadap menaruh perhatian padanya. Dan malaikat Munkar Nakir telah berjanji padaku, bahwa mereka tidak akan menakut-nakuti, atau menimbulkan rasa kaget terkejut pada murid-muridku." Manqobah yang ke-41. Seorang murid yang tidak merasa lapar dan haus, setelah menghisap jari tangan Syekh Abdul Qodir. Syekh Arif Abu Muhammad Syawir As-Sibti berkata, "Pada suatu hari, saya berangkat menuju Baghdad untuk bersilaturahmi kepada Syekh Abdul Qodir, lalu saya membantu beliau beberapa hari lamanya. Pada waktu saya akan pulang, lebih dahulu saya menghadap guruku Syekh Abdul Qodir, untuk pamit mohon diri. Beliau berkata padaku, 'Silahkan kamu pergi, aku doakan semoga kamu selamat di perjalanan dan selamat sampai di tempat tujuan.' Kemudian beliau mengulurkan tangannya, menyuruh kepadaku supaya jari tangannya dihisap. Lalu kuhisaplah jari tangan beliau itu. Beliau lalu berwasiat kepadaku, agar nanti di perjalanan jangan meminta-minta. Setelah saya pamit, berangkatlah saya menuju Mesir. Berkat karomah Syekh Abdul Qodir, di perjalanan saya tidak pernah merasa lapar atau haus, juga tidak mengurangi kekuatan fisik, dengan selamat tidak kurang suatu apapun, hingga sampailah saya di kampung halaman." Manqobah yang ke-42. Karena tidak taat kepada Syekh Abdul Qodir, nasibnya menjadi penggembala babi. Pada suatu ketika, Syekh Abdul Qodir menerima sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya telapak kaki beliau bakal memijak pundak-pundak para waliullah. Sabda Rasulullah itu diumumkan dan disebarkan kepada seluruh para wali, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Mendengar pengumuman itu, mereka para waliullah menghadap Syekh, dan mereka meletakkan kaki beliau di atas pundaknya masing-masing, karena menghormati dan mengagungkannya, kecuali seorang wali yang bernama Syekh Sona'ani.
Ia berkata, "Saya juga cinta mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir, tetapi untuk diinjak pundakku nanti dahulu, dan rasanya itu tidak perlu." Ucapan Syekh Son'ani itu terdengar oleh Syekh Abdul Qadir, sehingga beliau berkata, "Telapak kakiku akan menginjak pundaknya si penggembala babi." Tidak berapa lama kemudian, Syekh Son'ani berangkat berziarah menuju kota Mekah, dengan diiringi sampai ratusan santri-santrinya. Takdir tidak bisa ditolak, demikianlah ketentuan Tuhan yang Maha Kuasa berlaku bagi hambanya. Pada waktu itu Syekh Son'ani berjalan melewati sebuah kampung, yang penduduknya diketahui mayoritas menganut agama Nasrani. Kebetulan ia melihat sebuah kedai, dan penjual warung itu adalah seorang perempuan beragama Nasrani penjual minuman keras. Konon, banyak lelaki yang tidak terpikat olehnya, demikian pula Syekh Son'ani. Tatkala melihatnya, hatinya menjadi luluh, hilang rasa malu pada dirinya, wibawanya jatuh di hadapan santri-santri pengiringnya, sehingga dengan senang hati ia rela menyerahkan dirinya untuk menjadi pelayan perempuan itu. Dengan sukarela serta sungguh-sungguh ia mau bekerja, dan pekerjaan apapun akan ia kerjakan, demi untuk menyenangkan perempuan kesayangannya itu. Pada suatu hari, perempuan itu menyuruh Syekh Son'ani menggembalakan babi piaraannya, memangku anak babi yang masih kecil, agar jangan sampai terinjak induknya. Ia tidak merasa hina disuruh menggembala babi itu, malah merasa bangga dan gembira diperintah kekasihnya itu. Melihat kejadian itu, seluruh santri-santri pengiringnya itu mereka pulang meninggalkan gurunya, karena secara menyolok Syekh Son'ani gurunya itu telah mencemarkan dan menodai agama. Yang masih tinggal dua orang, yaitu Syekh Fariduddin dan Syekh Mahmud Maghribi. Kedua santri itu berunding, mencari jalan pemecahan musibah yang menimpa pada gurunya. Hasil perumusannya mereka berpendapat, bahwa musibah ini harus diperbaiki dari sumbernya, dan ditelusuri sebab akibatnya. Kemungkinan karena tidak adanya loyalitas murid terhadap gurunya, dan kata bertuah yang dikatakan Syekh Abdul Qadir kepada Syekh Son'ani, maka untuk hal ini saya akan menghadap yang mulia Syekh. Kata Syekh Faridud, "Kamu Syekh Mahmud tinggal di sini." Kemudian Syekh Fariduddin berangkat menuju kota Baghdad. Setibanya di kota itu, lalu ia mencari pekerjaan berat dan hina, akhirnya terpaksa pekerjaan itu diterima dan dikerjakan, yaitu membuang kotoran dari jamban. Pada suatu hari Syekh Abdul Qadir mengetahui dan menyaksikan Syekh Fariduddin sedang bekerja berat, yaitu sedang menjunjung wadah yang penuh dengan kotoran. Dan pada saat itu turunlah hujan dengan derasnya, sehingga wadah kotoran itu penuh dengan air hujan melimpah dan membasahi badan Syekh Fariduddin. Memperhatikan beban berat yang dipikul Syekh Fariduddin, Syekh Abdul Qadir merasa iba hatinya, lalu beliau memanggil Syekh Fariduddin, dan menanyakan namanya. Setelah Syekh Fariduddin memperkenalkan diri, dan ia juga adalah teman Syekh Son'ani, Syekh bertanya lagi, "Kamu sebenarnya mau apa? Dan silahkan mau minta apa?" Dijawab oleh Syekh Fariduddin, kiranya yang bertanya lebih arif bijaksana, lebih mengetahui maksud saya sebenarnya. Syekh Abdul Qadir berkata, "Kamu mendapat makom, yakni kedudukan yang lebih tinggi, dan juga gurumu kuampuni." Kata Syekh Fariduddin, "Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi selain diampuni dosa guruku." Kata Syekh Abdul Qadir, "Memang benar, gurumu telah kuampuni karena kedudukanmu itu." Bertepatan dengan saat memberi ampun, detik itu pula Syekh Son'ani siuman, dan sadar kembali dari kelalaiannya, lalu ia membaca istighfar. Dan ketika itu juga hatinya menjadi berubah tertanam dan berkembang perasaan cinta, rindu mahabbah pada Syekh Abdul Qadir, dan segera ia berangkat menuju kota Baghdad dengan kebulatan tekad yang kuat, akan bertobat kepada Syekh Abdul Qadir. Demikian pula tidak kurang pentingnya, perempuan yang beragama Nasrani yang juga kekasih Syekh Son'ani ikut terbawa bersamanya, berziarah dengan keyakinan yang kuat akan masuk agama Islam, berikrar di hadapan Syekh Abdul Qadir. Mankobah yang ke-43. Syekh Abdul Qadir duduk di atas sejadah, melayang-layang di atas sungai Dajlah. Syekh Sahal bin Abdullah At-Tastari di Kalam Mukasyafah berkata, pada suatu hari masyarakat Baghdad merasa kehilangan Syekh Abdul Qadir. Mereka sibuk mencari di mana Syekh itu berada. Setelah diadakan pencarian yang seksama, diketemukan bahwa beliau sedang duduk di atas air sungai Dajlah. Beliau dikerumuni berbagai jenis ikan yang sedang menciumi tangan dan kaki beliau. Kata Syekh Sahal, "Saya tidak merasa bosan melihat keajaiban beraneka jenis ikan dengan nuansa beraneka warna, dan dengan gerakan gaya yang berbeda pula, sehingga tidak terasa sampai datang waktu zuhur. Dikala itu saya melihat sajadah warnanya hijau disulam dengan benang emas dan perak, bermotifkan tulisan 2 baris.
Baris pertama bertuliskan, sesungguhnya para kekasih Allah itu mereka tidak merasa takut, dan bagi mereka tidak merasa sedih duka nestapa. Dan baris kedua dengan tulisan, keselamatan dan kesejahteraan tetap bagimu sekalian wahai ahli bait Nabawi, sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Agung. Sajadah itu terhampar melayang di atas sungai Dajlah, lalu Syekh Abdul Qadir duduk di atas sajadah itu. Tidak lama kemudian datang rombongan kaula muda, yang rata-rata tubuhnya tegap semampai, wajahnya tampan ceria penuh wibawa, mengiringkan seorang pria yang ketampanannya dan harismanya melebihi dari yang lainnya. Di hadapan mereka terhampar sejadah, dengan serempak mereka berdiri menghormati Syekh Abdul Qadir dengan sopan santun dan rasa hikmat, seolah-olah mereka terkendali dengan kewibawaan beliau. Lalu Syekh berdiri untuk melaksanakan sholat berjamaah, beliau menjadi imam, dan yang lainnya menjadi makmum, termasuk para wali Baghdad. Dikala Syekh mengucapkan takbir, para malaikat pemangku arasy dengan serempak pula mengucapkan takbir. Di waktu membaca tasbih, seluruh malaikat yang di langit juga ikut mengikuti membaca tasbih. Pada waktu beliau membaca tahmid, keluar dari mulut Syekh sinar cahaya memancar menjulang ke atas. Seusai melaksanakan sholat, lalu beliau membaca doa, "Ya Allah, aku mohon padamu dengan bertawasul pada kakek moyangku, Nabi Muhammad SAW, sang pilihanmu dan makhlukmu. Ya Allah, semoga engkau jangan merenggut nyawa muridku, baik pria maupun wanita, sebelum mereka itu bertobat lebih dahulu padamu." Seluruh malaikat membaca amin atas doa itu, demikian pula seluruh kaum muslimin yang hadir. Dikala itu datang hatif dari alam gaib, firman Allah, "Wahai Abdul Qadir, bergembiralah, karena doamu telah kuterima." Manqobah yang ke-44. Berkat syafaat Syekh Abdul Qadir, wali yang ditolak dapat diterima kembali menjadi wa'i makbul. Diriwayatkan dalam kitab Malfudhul Ghoyasiyah, pada zaman Syekh Abdul Qadir ada seorang wali yang dikeluarkan, atau dilepas oleh Allah dari pangkat kewaliannya. Umumnya masyarakat telah mengetahui tentang ditolaknya wali tersebut oleh Allah, telah tercatat dari daftar waliullah. Namun ia berusaha dengan sekuat tenaga, dengan didukung oleh semangat juang tinggi, minta bantuan dan syafaat rekan-rekannya. Sebanyak 360 wali, mereka merasakan rasa solidaritas mengajukan permohonan kepada Allah, agar ia dapat diangkat kembali dan diterima di sisinya. Merasakan nasib malang yang diderita rekannya itu, seluruh wali yang 360 orang itu, mereka bersama-sama bermunajat mengadukan halnya, berdoa memohon kepada Allah, supaya rekannya wali yang dilepas itu diangkat kembali menjadi waliullah. Namun dari seluruh permohonan mereka itu, tidak ada seorang pun doanya yang diterima Allah. Maka untuk meyakinkan lagi para waliullah itu, masing-masing melihat ketentuan suratan yang tertulis di Lauhil Mahfud, dan ternyata tampak dengan jelas tertulis bahwa wali rekannya itu sudah disatukan dengan kelompok orang-orang celaka. Atas kesepakatan bersama, dianjurkan supaya ia dengan segera menghadap Syekh Abdul Qadir, untuk memohon syafaat kepadanya. Lalu dengan merendahkan diri ia menghadap Syekh Abdul Qadir, dan beliau berkata, "Mari ke sini lebih dekat lagi, sesungguhnya Allah telah mencopot pangkat kewalianmu. Mudah-mudahan aku bisa mengusahakan, dan menjadikan agar kamu dapat diterima kembali menjadi waliullah dengan izin Allah." Kemudian Syekh berdoa kepada Allah, mohon supaya wali yang ditolak itu dapat diangkat kembali, diterima menjadi waliullah. Dikala itu datang hatif dari Yang Maha Kuasa, "Wahai Abdul Qadir, ada 360 orang wali, mereka berdoa minta pertolongan untuk wali yang kutolak itu. Dan tidak seorang pun doa permohonannya yang kuterima, sebab wali itu telah tertulis di Lauhul Mahfud termasuk orang yang celaka." Syekh Abdul Qadir menjawab, "Ya Allah, apakah halangannya? Engkau Maha Kuasa. Siapa yang ditolak, Engkau dapat menolaknya. Demikian pula siapa yang diterima, Engkau bisa saja menerimanya. Dan mengapa lidahku Engkau jadikan supaya aku bisa menyanggupi orang, bahwa ia dapat diterima bila Engkau telah memutuskan dan menjadikan orang itu ditolak?" Kemudian dating Hatib, bahwasanya Allah bersabda, "Wahai Abdul Qadir, sekarang silahkan siapa yang dianggap olehmu ditolak akan kutolak, dan aku serahkan padamu dengan tugas untuk mengangkat dan memberhentikan dari pangkat kewalian." Lalu Syekh berkata kepada wali mardud atau wali yang tertolak itu, "Segera kamu membersihkan diri, mandi tobat, karena kedudukanmu sekarang sudah diangkat kembali menjadi seorang waliullah." Manqobah yang ke-45. Syekh Abdul Qadir menyelamatkan muridnya dari api dunia dan akhirat.
Syekh Mian Udmatullah dari golongan Imam Ulama Arifin berkata, "Di negeriku Burhaniun, saya bertetangga dengan seorang kaya, dan agamanya adalah penyembah api. Namun ia sangat rindu cinta kepada Syekh Abdul Qadir. Setiap tahun diundang para pejabat pemerintah, para ulama, dan tidak terkecuali para fakir miskin untuk berpesta bersukaria, makan bersama di rumahnya. Untuk lebih semarak lagi, rumahnya dihiasi dengan dekorasi yang beraneka ragam warna keindahannya, ditaburi dengan bunga-bunga yang harum semerbak, serta minyak yang harum mewangi. Tujuan diadakan pesta itu, semata-mata terdorong rasa cinta mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir, malah ia merasa bangga mengaku menjadi muridnya. Singkat kisahnya, rupanya ajal telah tiba baginya, dan setiap jiwa harus merasakan mati. Pada waktu mati, keluarganya merawat mayat itu sesuai dengan keyakinannya, yaitu si mayat harus dibakar. Timbul keanehan di luar kebiasaan, bahwa sosok mayat itu tidak hangus terbakar menjadi abu, bahkan sehelai rambut pun tidak lenyap dimakan api. Akhirnya keluarganya sepakat, bahwa mayat itu lebih baik dihanyutkan ke sungai. Menghadapi kejadian ini, di negeri tersebut berdiam seorang wali, dan pada malam harinya ia bermimpi dikunjungi Syekh Abdul Qadir. Beliau berpesan, mayat orang yang jasadnya terapung-apung dihanyutkan air itu ialah muridku, dan ia telah diberi nama Sa'dul Iyo. Aku mohon supaya ia segera diangkat dari sungai, dan dikubur sebagaimana mestinya menurut kewajiban dan ketentuan agama Islam, karena ia adalah seorang muslim. Mengapa sosok mayat itu tidak lenyap dimakan api, sehingga api tidak mempan untuk membakarnya? Hal ini tiada lain karena Allah telah berjanji padaku, bahwa Allah tidak akan membakar murid-muridku, baik dari api dunia maupun api neraka. Manqobah yang ke-46. Keberadaan perwujudan Syekh Abdul Qadir adalah wujud Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdul Qadir berkata, "Keberadaan atau perwujudanku ini adalah wujud kakek moyangku Nabi Muhammad SAW, bukan wujud Abdul Qadir." Para ulama meriwayatkan, bahwa pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir berjalan pulang menuju rumah beliau, dan di belakangnya diikuti sang putra, Abdul Jabbar. Sesampainya di rumah, Abdul Jabbar tidak melihat bahwa ayahnya itu berada di rumah, lalu hal itu ditanyakan kepada ibunya. "Tadi saya berjalan mengikuti ayah ke sini, pada waktu sampai di ambang pintu, saya tidak melihat ayah masuk ke dalam rumah." Namun ibunya malah berkata, "Sebenarnya ayahmu itu sudah 15 hari tidak pulang-pulang ke rumah." Lalu Abdul Jabbar berangkat menuju tempat berholwat ayahnya, terlihat pintunya terkunci. Ia berkeyakinan, pasti ayahnya itu ada di ruang holwat. Di ambang pintu ruang holwat lama sekali ia menunggu, sampai tengah malam. Pada pertengahan malam, baru pintu ruang holwat itu dibuka oleh Syekh Abdul Qadir, sambil beliau berkata, "Menurut penglihatan orang banyak, ayah berangkat menuju rumah, padahal masuk ke ruang holwat ini, sama seperti penglihatanmu tadi." Kemudian Abdul Jabbar bertanya kepada ayahnya, "Rasulullah bila beliau qada hajat atau buang air kecil, seketika itu juga bumi menghisapnya, sehingga tidak ada bekasnya. Keringatnya harum semerbak seharum minyak kasturi, dan lalat pun enggan hingga pada badan beliau. Semua yang saya sebut terbukti khususiyah, keistimewaan itu sekarang ada pada ayah." Syekh Abdul Qadir menjawab, "Sesungguhnya Abdul Qadir telah fana secara konstan pada kelestarian diri kakek moyangnya, Nabi Muhammad SAW. Lalu Abdul Jabbar berkata lagi, "Nabi Muhammad bila beliau berjalan biasanya dipayungi awan berarak, rasanya tidak ada salahnya ayah juga kalau berjalan dipayungi awan?" Beliau menjawab, "Hal itu sengaja kita tinggalkan, jangan sampai nanti disangka menjadi nabi." Manqobah yang ke-47. Syekh Abdul Qadir digoda setan. Diriwayatkan, bahwa pada suatu hari setan menghadap Syekh Abdul Qadir, memperkenalkan diri sebagai Jibril, dan berkata bahwa ia membawa buruk dari Allah, dan mengundangnya untuk menghadap Allah di langit tertinggi. Syekh segera menjawab, bahwa si pembicara tiada lain setan si iblis, karena baik buruk maupun Jibril tidak akan turun ke dunia, selain turun kepada Nabi Muhammad SAW. Setan masih punya cara lain, dan ia lalu berkata, "Baiklah wahai Abdul Qadir, engkau telah menyelamatkan diri dengan keluasan ilmumu. Enyahlah, jangan engkau goda aku, dan ini semua bukan karena ilmuku, tapi karena rahmat Allah lah aku selamat dari perangkapmu," bentak Syekh Abdul Qadir. Ketika Syekh sedang di rimba belantara,
Tanpa makan dan minum untuk waktu yang lama, nampak awan menggumpal di angkasa, dan turunlah hujan dari langit. Syekh Abdul Qadir kemudian meredakan dahaganya dengan curahan hujan itu. Tiba-tiba termuncullah sosok terang di cakrawala dan berseru, "Akulah Tuhanmu, kini kuhalalkan bagimu segala yang haram." Syekh Abdul Qadir berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk." Sosok itu pun kemudian berubah menjadi awan, dan terdengar berkata, "Dengan ilmumu dan rahmat Allah, engkau selamat dari tipuanku, padahal aku telah menggoda dan menyesatkan 70 orang yang sedang menuntut ilmu ketauhidan." Lalu muridnya bertanya, tentang kesigapan Syekh Abdul Qadir dalam mengenal bahwa ia adalah setan. Jawaban beliau dengan pernyataan yang menghalalkan segala yang haram, yang membuatnya tahu dia adalah setan. Sebab, pernyataan semacam itu tentu bukan berasal dari Allah. Manqobah yang ke-48. Syekh Abdul Qadir menampar setan. Pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir didatangi setan. Sosok tubuhnya buruk menjijikan, pakaiannya compang-camping, dan badannya bau busuk. Sosok setan itu lalu berucap, "Saya datang jauh-jauh untuk menghadapmu, semata-mata dengan maksud menjadi pelayan Syekh, dan semoga saya dapat diterima." Permintaannya itu diacuhkan Syekh Abdul Qadir, lalu ditamparlah mukanya, dan seketika itu juga ia menghilang tanpa bekas. Saat muncul lagi, ia membawa obor yang menyala, dan bermaksud ingin membakar Syekh Abdul Qadir. Lalu beliau bergegas mengambil pedang, dan ketika akan dilepas, ia kabur terbirit-birit. Tidak lama kemudian ia datang lagi sambil menangis, pura-pura minta ampun tidak akan menggoda lagi, padahal diam-diam ia memperlihatkan peralatan untuk menggoda manusia. Syekh Abdul Qadir berkata, "Enyah kamu, berkali-kali kamu datang lagi menggodaku, dan aku tidak akan terpedaya dengan rayuanmu itu." Lalu dengan cepat beliau merampas alat-alat itu dari tangan setan dan diredamnya. Akibat kegagalan usahanya, setan itu pun pergi kabur. Manqobah yang ke-49. Raja Baghdad memberi hadiah uang kepada Syekh Abdul Qadir, namun uang itu berubah menjadi darah. Diriwayatkan, Raja Baghdad yang bernama Yusuf bin Abi Mudzafar memberi hadiah kepada Syekh Abdul Qadir. Hadiah itu berupa 10 pundi-pundi uang, yang diantarkan oleh 10 kaula pengawalnya. Namun hadiah itu tidak diterima Syekh Abdul Qadir. Akhirnya raja itu sendiri terjun datang kepada Syekh Abdul Qadir, sambil ia berkata, "Saya sengaja datang ke sini untuk memberi hadiah bagi Syekh Abdul Qadir, berupa 10 pundi uang, dan saya mohon hadiah ini jangan sampai tidak diterima." Lalu Syekh mengambil 2 pundi sambil dipijit-pijit pundi uang itu dengan tangan beliau, tiba-tiba terpancarlah darah dari pundi uang itu mengalir keluar. Syekh Abdul Qadir berkata, "Coba lihatlah pundi itu, isinya bukan uang, melainkan darah manusia yang terus mengalir, dan itu berasal dari hasil pemerasan manusia terhadap manusia. Kalau demikian, bagaimana mungkin saya harus menerima hadiah ini?" Menyaksikan kejadian itu, sang raja merasa malu tersipu-sipu. Syekh Abdul Qadir berkata, "Dengan adanya peristiwa ini, demi zat keagungan Allah, kalau sekiranya nasab keturunannya, silsilahnya tidak sampai menyambung kepada Rasulullah SAW, pasti darah ini akan mengalir menjadi sungai, dan darah itu nantinya akan mengalir ke rumahnya." Manqobah yang ke-50. Syekh Abdul Qadir diminta memberikan buah delima yang bukan pada musimnya. Diriwayatkan, pada suatu hari Raja Baghdad datang berkunjung ke rumah Syekh Abdul Qadir, dengan maksud meminta karomah beliau untuk ketentraman hatinya. Syekh Abdul Qadir berkata, "Kiranya apa saja yang perlu saya bantu?" Maka dijawablah oleh sang raja, "Saya minta buah delima." Sedangkan pada waktu itu, buah delima belum musimnya berbuah. Lalu tangan beliau diangkat ke atas, dan pada waktu diturunkan kembali tangannya menggenggam buah delima, yang sebuah diberikan kepada raja, dan yang sebelah lagi dibelah oleh beliau sendiri. Pada waktu sang raja membelah dan mengupas delima, ternyata di dalamnya penuh dengan ulat-ulat belatung yang menjijikan. Lalu raja bertanya, "Mengapa buah delima ini penuh dengan belatung?" Syekh Abdul Qadir menjawab karena buah itu telah dipegang oleh tangan kotor kedurhakaan. Mendengar penjelasan dari Syekh, raja terkejut lalu dibacanya istighfar, kemudian ia bertobat di hadapan Syekh Abdul Qadir. Untuk perkembangan selanjutnya,
Raja Baghdad itu menjadi mitra Syekh Abdul Qadir sampai ia mangkat. Manqobah yang ke-51. Wasiat Syekh Abdul Qadir kepada putranya Abdul Razak. Syekh Abdul Qadir telah berwasiat kepada putranya yang bernama Abdul Razak. Beberapa wasiatnya diantaranya, "Wahai anakku, semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya bagimu, dan segenap kaum muslimin. Wahai Ananda, ayah berwasiat bertakwalah kepada Allah, peganglah syara dan laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan pelihara pula batas-batas agama. Ketahuilah, bahwa thariqahku dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hendaknya kamu berjiwa bersih, dermawan, murah hati, dan suka memberi pertolongan kepada orang lain dengan jalan kebaikan. Kamu jangan bersikap tegar hati atau berlaku tidak sopan. Sebaiknya, kamu harus bersikap sabar dan tabah saat menghadapi segala ujian dan cobaan, serta musibah yang dihadapimu. Hendaknya kamu bersikap suka mengampuni kesalahan orang lain, dan bersikap hormat pada sesama ikhwan dan semua fakir miskin. Jaga dan pelihara olehmu kehormatan guru-guru, dan berbuat baiklah jika kamu bertemu dengan orang lain. Berilah nasihat yang baik bagi orang-orang besar tingkat kedudukannya, demikian pula bagi masyarakat kecil di bawahmu. Jangan dibiasakan suka berbantah-bantahan dengan orang lain, kecuali dalam masalah agama. Ketahuilah, bahwa hakikat kemiskinan secara agama berupa ketidakbutuhan akan ciptaan, semisal diri. Tasawuf dicapai lewat kelaparan dan pantangan dari hal-hal yang disukai dan dihalalkan, dan pribadi yang bersikap tidak banyak bicara, apalagi besar mulut. Jika kamu berhadapan dengan orang miskin, janganlah berpintar diri. Jangan dimulai dengan ilmu, sebab unjuk ilmu membuatnya tak senang, dan ia akan jauh darimu. Sebaliknya, hendaklah dimulai dengan kasih sayang, bersikap lembut, karena kelembutan membuatnya senang dan lebih dekat padamu. Tasawuf itu dibangun di atas kerangka landasan yang kokoh pada 8 hal, yakni yang pertama kedermawanan, yang kedua ridho atau pasrah, merasa senang menghadapi kegetiran kodo dan kodar, yang ketiga sabar, yang keempat isyarat atau memberi petunjuk, yang kelima mengembara atau melanglang buana, yang keenam berbusana wol atau bulu, yang ketujuh pelintas rimba belantara atau rimbawan, dan yang kedelapan fakir atau bersahaja, dan sederhana. Kedelapan nilai moral itu telah dimiliki. Yang pertama kedermawanan dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, keridoan dan kepasrahan dimiliki Nabi Ishak alaihissalam, kesabaran dimiliki Nabi Ayub alaihissalam, isyaratnya dimiliki oleh Nabi Zakaria alaihissalam, berlanglang buana dimiliki oleh seperti Nabi Yusuf alaihissalam, berbusana wol seperti dimiliki oleh Nabi Yahya alaihissalam, rimbawannya dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam, dan kefakiran dimiliki oleh kesederhanaan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bila kamu berkumpul bersama-sama dengan orang kaya, perlihatkan kegagahan dan keberanianmu. Namun sebaliknya, perlihatkan kerendahan hati bila kamu berkumpul dan bergaul dengan orang miskin. Hendaknya kamu mengikhlaskan diri dalam setiap laku perbuatan dan kegiatan. Seharusnya bermudawamah zikrullah, artinya tiada putus-putusnya mengingat Allah. Kamu jangan berprasangka buruk kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi apapun, demikian pula harus berserah diri kepada Allah dalam segala tindak perbuatan. Jangan menggantungkan diri kepada orang lain, percayalah kepada kemampuan dirimu sendiri, baik terhadap keluarga maupun teman sejawat. Layani, dan selalu perhatikan para fakir miskin, terutama dalam 3 hal, yakni yang pertama bersikap tawadu atau merendahkan diri, yang kedua berbudi pekerti yang baik dan mulia, dan yang ketiga kebeningan hati dan mengekang hawa nafsu, agar kelak kamu menjadi hidup. Perhatikan olehmu, bahwa yang paling dekat kepada Allah ialah orang yang berbudi pekerti yang luhur. Dan amal yang paling utama, ialah memelihara hati dari melirik kepada yang lain, selain hanya kepada Allah saja. Bila kamu bergaul bersama orang miskin, berwasiatlah dengan jalan kebenaran dan kesabaran. Tentang masalah dunia, kiranya cukup bagimu 2 hal. Yang pertama bergaul dengan orang miskin, yang kedua menghormati para walinya Allah. Selain daripada Allah, segala sesuatu itu jangan dipandang cukup. Menyerang di bawahmu adalah pengecut, berlagak gagah terhadap sesama adalah lemah, dan berlaku sombong kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya, serta jangan menunjukkan ketidaksopanan. Ketahuilah, bahwa tasawuf dan fakir merupakan dui tunggal kebenaran yang hakiki, bukan bercanda atau main-main. Oleh karena itu, jangan dicampur dengan bercanda. Sekianlah wasiat ayahanda kepadamu.
Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya padamu, dan pada murid-muridku, atau siapapun yang mendengar wasiat yang disampaikan ini, semoga dapat mengamalkannya dengan diiringi keagungan dan syafaat junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Manqobah yang ke-52. Praktek sholat hajat dan tawasul kepada Syekh Abdul Qodir. Dalam kitab Bahjatul Asror, Syekh Abdul Qodir Jailani menerangkan, barang siapa yang bertawasul minta pertolongan kepadaku dalam kesusahan hidup, maka ia akan dihilangkan dari kesusahan itu. Barang siapa memanggil namaku dalam kesulitan, akan diberi kegembiraan. Dan barang siapa yang bertawasul kepadaku untuk keperluan hidup, akan dihasilkan maksudnya. Barang siapa yang sholat sunat hajat 2 rakaat, pada tiap rakaat setelah membaca Fatihah lalu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, jadi dalam 2 rakaat itu sebanyak 22 kali surat Al-Ikhlas, setelah mengucapkan salam terakhir, lalu bersujud dan mengucapkan doa permohonan. Doa yang pertama meminta diampuni dari segala dosa kesalahan, yang kedua mengucapkan rasa terima kasih atas nikmat yang telah diterima, yang ketiga memohon semoga dihasilkan segala maksud atau cita-cita yang baik. Setelah usai berdoa, lalu berdiri menghadap ke kota Baghdad, dari kita menghadap ke arah barat daya, lalu langkahkan kaki selangkah demi selangkah, dan pada setiap langkah disebut, maksudnya dan disebut pula nama Syekh Abdul Qodir Jailani, insya Allah akan dihasilkan maksudnya. Adapun bacaan tiap langkah yang pertama ya Syekh Muhyiddin Abdul Qodir Jailani. Langkah yang kedua ya Sayyidah Muhyiddin Abdul Qodir Jailani. Langkah ketiga ya Maulana Muhyiddin Abdul Qodir Jailani. Langkah keempat ya Mahduma Muhyiddin Abdul Qodir Jailani. Langkah kelima ya Khawajah Muhyiddin Abdul Qodir Jailani. Langkah keenam ya Syah Muhyiddin Abdul Qodir Jailani. Langkah ketujuh ya Darisa Muhyiddin Abdul Qodir Jailani. Langkah kedelapan ya Qutbah Muhyiddin Abdul Qodir Jailani. Langkah ke-9 ya Sultana Muhyiddin Abdul Qodir Jailani. Langkah ke-10 ya Gautsa Muhyiddin Abdul Qodir Jailani. Langkah ke-11 ya Sayyidah Sadati Muhyiddin Abdul Qodir Jailani. Lalu ditutup dengan doa, Allahumma lakal kulu, wa bikal kulu, wa minkal kulu, wa ilaikal kulu, wa antal kulu, wa kulul kuli, birohmatika ya arhamar rohimin. Kemudian membaca ya Ubaidallah, Agisni bi iznillah, wa ya Syaikhoso Sakolain, Agisni wamdidni fiko dau hawaiji. Dalam praktek melangkah, hendaknya disesuaikan dengan situasi tempat. Sholat sunat hajat ini sebaiknya dilaksanakan setiap malam sebelum tidur atau setelah sholat isya, yang diawali sholat li syukril wudu, sholat sunat tohur, sholat mutlak, sholat istihoroh, lalu sholat sunat hajat seperti yang dijelaskan tadi. Demikianlah pembahasan dari kami, tentang sebagian manakib dari Sang Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.